berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang beliau besar dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya gitu. Itu sih. Baik-baik itu sudah datang dari Mas Farhat tadi untuk dia mau selesaikan cabutan laporan segala macam. Saya pikir itikat baik ini yang perlu kita kasih contoh ke masyarakat gitu. Jadi semuanya indah gitu. Dan itu harusnya dilakukan dari awal nggak sih? Iya betul Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga-warga sosialita, warga-warga plus 62. Nah, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masih sama mengenai tentang Mas Agus, yaitu tentang uang donasi yang huru-haranya kali ini menemui titik temu karena telah bertemu dengan Kemensos. Nah, lalu siapa nanti yang akan membela Mas Agus? Nah, langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Bang Farhat juga bisa menurunkan emosinya, tensinya di sosial media. Begitu, jangan terlalu sering nyerang-nyerang juga. Nah, itu peringatan dari Mas Denny Sumargo buat Farhat Abbas. Jangan terlalu banyak tensi, turunkan emosimu, jangan nyerang sana sini, terus ya cari panggung sana sini juga, nantang sana nantang sini. Ya jangan paling sok bener lah Farhat Abbas ya. Itu seperti dalam video itu kicep ataupun seperti anak gemoy Farhat Abbas ini dalam video kali ini. Ya langsung saja kita simak video selanjutnya. Yang berikutnya saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhat dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini ya diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tentu itu adalah niat yang sangat baik. Pak Hamka sendiri, Pak Yusuf Hamka sendiri datang ke sini juga memang ingin menghadirkan kebaikan. Pak Andi sebagai sesepuh mau susah payah meluangkan waktu siang malam juga ingin kedua pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan dengan baik pula. Alhamdulillah, terima kasih, saya bergembira dengan Pak Wamen. Selebihnya nanti akan kita sampaikan poin-poin penting pada momen berikutnya. Untuk itu sekarang saya minta Mas Farhat dulu, setelah itu dilanjutkan dengan Mas Densu. Silakan. Nah, ini tumben sekali Farhat Abbas mau pakai peci atau kopiah ini. Biasanya pakai bandu yang gemoy-gemoy. Ada apa ini? Coba ditulis di kolom komentar. Ada gerangan apa ini? Apakah ada udang di balik batu ketika Farhat melakukan hal tersebut? Aduh. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dan diundang dengan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Sosial Indonesia RI, dan ketemu dengan Mas Denny Sumargo di sini. Ada Pak Yusuf Hamka dan Pak Andi dulu. Jadi terima kasih Pak. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persoalan Agus dapat diselesaikan dan karena peran serta dari Departemen Sosial. Pesan Pak Menteri saya, jangan cari masalah, cari musolah aja. Luar biasa sekali, sehingga saya bersama abang saya ini, tadi waktu mau salaman ya abang saya ini wakil menteri loh. Mau salaman dia nggak mau salaman sebelum saya salaman sama Bang Denny Sumargo. Jadi berarti sikap arif dan bijaksana ini memang sebenarnya hanya masalahnya kalau kita besar-besarkan dia akan menjadi, kata Einstein itu, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar, orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil. Jadi hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang besar juga jangan terlalu dikecil-kecilkan. Nah oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya
begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas. Ini Farhad Abbas ini legend sekali memang mulutnya ini. Kemarin banyak nantang sini mengatakan Denny Sumargo ini kurang ajar kayak gini-gini. Sekarang di hadapan Pak Kemensos baik-baikin. Mas Denny itu baik orangnya. Ini udah kelihatan ini watak dari seorang Farhad Abbas ini bagaimana aslinya. Aslinya takut ini sama Kemensos. Kalau kemarin tujuannya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Kemarin kemana aja Bang, kok malah mempermasalahkan ataupun melaporkan pihak sana, pihak Mbak Novi, pihak Denny Sumargo dan lain-lain. Nah, langsung saja kita lanjutkan videonya. Denny, Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada agak sedikit gangguan apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang berjiwa besar dan hari ini bisa kumpul semua para negarawan kita yang bijaksana dan ternyata Departemen Sosial ini nggak salah gitu. Punya menteri yang sekeren ini beliau Bisa ya, karena orangnya Farhad rendah Abbas. hati. Bayangkan tadi siang waktu ketemu itu saya baru tahu loh, kok saya nggak bisa apa-apa ya. Dan malam ini saya bilang Pak Menteri, saya pakai kopi lagi. Ini bukan topi kebesaran orang Bugis, tapi topi kesabaran. Jadi pakai topi saya lebih sabar gitu. Kalau pakai bando saya lebih emosi. Kita buat wartawan, makasih sama Pak Yusuf Hamka. Ini adalah omnya, bapaknya, bapak mertuanya Pak Denny Sumargo. Kalau saya adiknya Pak ini, jadi nggak mungkin kami bersaudara, nggak mungkin kami ribut gitu. Karena Pak Yusuf Hamka ini kalau saya berantem atau apa-apa dia yang duluan pergi cari Farhad, cari damai gitu. Sama Ahmad Dhani yang damaikan saya beliau, sama Ahok dan Anton Medan juga beliau. Jadi kalau sudah orang tua turun tangan dan orang yang bijak turun tangan, kalau kita nggak dengar ya jadi apa kita ini. Terima kasih Pak Yusuf Hamka, terima kasih Pak Wamen, Pak Menteri. Nah, lesnya takut sama Pak Yusuf Hamka. Kemarin kan yang nolongin Pak Yusuf Hamka karena kasus sama Anton Medan. Kalau enggak udah dimasuk penjara kau Farhad. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Ini untuk penjara di sana kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin kembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Nah, Wawa ini pusing ini kelihatannya, bingung ini mikirin kalau ada audit ini ke Kemensos ini. Waduh, gimana ini? Itu mikir gimana caranya itu? Gimana ya? Farhad Abbas kukur kepala. Wah, mikir keras kau Bang Farhad. Aduh. Ini kelihatan kalau Wawa ini, waduh, aku udah pakai uang donasi. Ini gimana kalau diaudit ini? Wah, nanti coba tulis di kolom komentar apa yang sedang dipikirkan oleh Wawa dalam kondisi seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan video ya. Sendiri kan uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan belum sih Bang, yang 98 itu?
Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya, gitu. Itu sih belum ada. Dari Kemensos sendiri kan mengharuskan adanya audit dan transparansi gitu kan untuk pengeluaran sendiri. Berarti itu memang dari pihak Tenovi sendiri memang akan ini nggak sih langsung mempertanyakan gitu loh. Itu kan bisa dibilang haknya yang harus dikembalikan walaupun itu memang sudah untuk pengobatannya Agus sendiri, tapi kan itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus ya. Itu gimana dari Tenovi sendiri? Jadi soal uang itu kita tunggu dari Kemensos. Gitu. Posisi kedudukan uangnya seperti apa. Jadi kita juga tidak mau mencederai daripada upaya Kemensos untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang memang itu kita harapkan sebenarnya. Gitu. Jadi seperti apa nanti hasil daripada mediasi di Kemensos, ya itu yang akan menjadi rule kita, aturan kita. Gitu. Jadi sepertinya yang dipikirkan Wawa itu adalah cara mengembalikan uang yang telah diberikan Mas Agus senilai kurang lebih hampir 100 juta. Wah, gimana itu caranya? Dari mana saya dapatnya? Kira-kira seperti itu. Tegang sekali memang Wawa ketika bertemu dengan Kemensos, yaitu nggak ada senyum-senyumnya, murung menghadap ke bawah seperti sama Farhad Abbas bingung. Mari kita lanjutkan. Saya juga udah ketemu Mas Agus Salim hari ini tadi dengan Mas Farhad, dengan pengacaranya. Semua saya kasih peluang untuk bicara, kami dengar. Setelah itu kami sampaikan pendapatnya Kementerian Sosial. Jadi pertama-tama ini adalah niat baik. Udah, semua ini niat baik, nggak ada yang nggak niat baik. Ada orang perlu dukungan Mas Agus Salim ya. Kemudian yang kedua ada yang mengumpulkan donasi. Ya, pertanyaan saya udah punya izin apa belum? Gitu. Nah, kemudian Mas Agus Salim peruntukannya sudah untuk berobat atau kepentingan lain. Karena memang tujuannya itu berobat. Dan yang utama ini Mas Agus Salim ini harus segera mendapatkan pengobatan. Jangan dibawa ke sana ke sini, ke sana ke sini, akhirnya kehilangan waktu. Iya. Saya juga udah. Iya, kasihan kalau Mas Agus dibawa ke sana ke sini nanti seperti tas itu ataupun HP seperti dompet yang dibawa ke sana ke sini nanti semakin lecek gitu nanti ya. Karena nggak diobat-obatkan ya kasihan juga. Udah ada uangnya tinggal berobat ya pilih ribet sama kuasa hukumnya sendiri. Aduh. Ya, yang sebenarnya yang susah itu Farhad Abbas, sangat susah ataupun tidak ingin selesai masalah ini karena Mas Farhad Abbas sedang mencari panggung. Ya, dimana dengan kata lain dari Mas Farhad Abbas adalah membela klien yaitu Mas Agus sendiri. Ya. Bagaimana dari pernyataan Gus Ipul ini terkait kasus uang donasi Mas Agus Salim? Bagaimanakah tanggapan dari para netizen yang budiman? Coba tulis di kolom komentar. Pemerintah harus memakai produk-produk dalam negeri. Saya pikir kalau dokter-dokter kita cukup mampu. Kita ada di RSCM, ada RSPAD. Jadi jangan menganggap temeh mereka. Mereka dokter-dokter yang pinter. Saya punya kaki kemarin aja 2 tahun tidak sembuh. Saya ke dokter Robert di RSPAD. Ya kan, dokter yang operasi kakinya Pak Prabowo itu. Alhamdulillah, sekarang sembuh. Jadi jangan, saya bawa ke luar negeri, bawa ke Jepang, bawa ke Singapura nggak sembuh, bawa ke dokter Robert. Untuk Mbak Novi sendiri kan juga cabutannya udah mau dicabut. Gitu. Dicabut laporannya. Laporannya seperti apa? Mungkin. Jadi kalau laporan-laporan itu kan semua terkait polemik donasi kan. Kalau polemik donasi selesai otomatis kan belakangnya tutup semua. Iya Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf. Ya, jadi bisa diulang. Kalau terkait laporan-laporan pihak-pihak lain ke Teteh gitu kan,
kalau memang ada itikat baik dicabut ya segeralah cabut gitu kan. Tapi kalaupun toh tidak dicabut, itu kan kalau menurut kita di sini semua terkait dengan polemik donasi. Kalau polemik donasinya sudah selesai, diputuskan untuk pengobatan dan sisanya untuk penerimaan manfaat yang lain, berarti kan selesai itu. Nggak ada lagi namanya pemerasan, apa yang diperas, apalagi yang digelapkan, apalagi yang ditipu-tipu kan gitu. Karena semua udah dijabarkan gitu kan, bahwa ini porsinya sekian, ini sekian, dan sepakat. Nopi dikit dong, mungkin berstatement gimana nih, kaget atau gimana mungkin semalam terjadinya damai kesepakatannya? Gak kaget sih, sebelumnya juga bangun sudah komunikasi gitu. Aku sih cuma menyampaikan yang terbaik aja, kita selesaikan baik-baik. Terus emang saya mau juga damai dari awal dan alhamdulillah sudah ada jalannya seperti itu. Berarti udah dicabut laporan, berarti gak ada saling melapor-lapor lagi berarti ya? Ya ini kan perihal donasi, tapi kalau memang ada lagi yang kemudian berbuat yang lain di luar yang lain, pasti kan kita akan pertimbangkan juga lah. Ya contohnya kalau misalnya kita diberikan tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang jujur itu mencemarkan nama baik saya, masa saya diem aja kan nggak mungkin kan? Kita pasti akan mengambil seperti itu. Berarti langkah itu tadi pernyataan dari Bang Yusuf atau dari Yusuf Hamka dan juga Mbak Novi terkait adanya perdamaian. Mbak Novi tidak terkejut karena sudah dikabari ataupun diberitahu oleh Bang Denny Sumargo. Jadi ya kalau damai ya alhamdulillah gitu. Mungkin lebih pasrah kasihnya. Mari kita lanjutkan video ya. Baik-baik itu sudah datang dari Mas Farhat tadi untuk dia mau selesaikan cabutan lapor segala macam. Saya pikir itikat baik ini yang perlu kita kasih contoh ke masyarakat gitu. Jadi semuanya indah gitu. Dan itu harusnya dilakukan dari awal guys. Iya betul bang. Iya. Tapi nggak apa-apa kan. Kalau nggak kayak gini lu nggak dapat berita kan. Terima kasih sama Mas Farhat. Ada itu satu lagi bang Debu. Apa namanya? Ini kan untuk nextnya ke depannya itu mungkin apa pertemuan lagi kah antara Novi dan Agus? Oh nanti pasti diupdate. Saya nggak tahu karena di sini peran saya adalah menjadi juru damai aja supaya masalah ini cepat clear. Jangan sampai urusan ini terlalu panjang lagi itu saya sih. Saya terima kasih banyak untuk Gus Menteri, Wamen, semua jajaran, Pak Yusuf Hamka, Mas Farhat dan juga timnya yang mau duduk bareng bicara baik-baik. Ini kedewasaan dalam berdemokrasi. Ini contoh yang baik. Baik-baik itu sudah menjadi edukasi untuk masyarakat. Nah, kalau bisa menurunkan egonya, ya masalah akan cepat selesai dan Mas Agus bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Ya, seperti yang dikatakan Bang Yusuf Hamka tadi, tidak perlu keluar negeri. Di Indonesia banyak ahli-ahli yang bisa menangani Mas Agus. Ya. Mari kita lanjutkan video. Ya. Harapan Bang Trisna nantinya seperti apa terkait adanya nanti pertemuan Novi, Densu dan pihak Agus? Kalau menurut saya pertemuan ini adalah pertemuan harus yang terakhir supaya ada satu keputusan sehingga berkelanjutan seperti yang Pak Menteri katakan, bagaimana terkait menyangkut masalah pengobatan Agus itu yang diutamakan. Jadi pertemuan nanti itu selesai, tidak ada lagi. Jadi saya berharap bahwa ada satu keputusan di dalam pertemuan itu. Kelima, warganet banyak mempertanyakan uang yang sempat dipakai bayar utang Wawa 98 juta apakah sudah dikembalikan, karena Kemensos akan mengaudit. Ya memang harus diaudit berapa uang yang masuk. Kalau nggak salah dengar, Wawa pernah ada transfer. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi tanggung jawab Wawa harus mencicil, ya dicicil aja gitu loh. Kalau menurut saya dicicil aja. Keenam ya, terkait Agus digugat oleh kuasa hukum donatur, tanggapannya seperti apa? Ya kan kemarin juga udah dijelaskan oleh Kemensos, Pak Menteri mengatakan kalau itu hak donatur. Ya kan sebagaimana kan donatur kalau ingin menggugat ya proses hukumnya kita ikuti aja. Nanti kan pengadilan yang memutuskan terkait menyangkut masalah gugatan tersebut. Terakhir ya, terkait Denny Sumargo dan Farhat akhirnya damai dan akan cabut laporan terhadap Novi dan Densu. Betul, kami kan ada di grup. Jadi terakhir kemarin semalam ya, saya lihat ya, saya pantau di grup bahwa telah terjadi pertemuan
yang dimediasi oleh kementerian Pak Menteri, lalu juga ada Pak Yusuf Hamka ya, ada Pak Yusuf Hamka, Denny Sumargo dengan Farhad Abbas sudah berdamai. Jadi artinya bahwa kalau ini telah berdamai dan Farhad juga mengatakan akan mencabut seluruh laporannya, baik pihak Nopi, baik pihak Denny Sumargo pun juga demikian. Artinya kalau itu telah diakhiri, dicabut seluruhnya laporan polisi, baik laporannya Nopi, baik laporannya Denny, kan udah nggak ada lagi. Ya selesai, kita akhiri udah. Saya pikir menurut saya tinggal fokus kembali lagi bagaimana terkait menyangkut masalah pengobatannya. Ya, ketika pelaporan semua dicabut, maka lalu fokus terhadap pengobatannya Mas Agus. Nanti sia-sia uangnya kalau telah dikumpulkan oleh para donatur dan tidak digunakan Mas Agus dengan sebaik-baiknya. Masyarakat itu sudah baik hati memberikan ataupun menyisihkan uangnya untuk kesembuhan matanya Mas Agus. Nah, jadi tolong kerjasamanya Mas Agus ya, jangan sia-siakan kesempatan ataupun golden time ini ya. Semua ingin Mas Agus itu sembuh, jadi rendahlah hatimu Mas Agus. Nah, semua baik kepadamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, terima kasih.